Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersatu hati dalam rasa syukur untuk hari yang baru dan juga dalam pengharapan kepada Tuhan saja, sehingga biarlah kiranya Tuhan boleh menyapa setiap kami dengan firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, membarui semangat kami, menguatkan harapan kami, sehingga biarlah dalam hidup kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita mau sama-sama membaca dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 24. Yeremia pasal 26 dimulai dari ayat yang ke-20 demikian. Ada seorang lagi yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini sama seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama dengan semua perwira dan pemukanya mendengar perkataan orang itu, raja pun berikhtiar untuk menghukumnya mati. Mendengar hal itu, takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Raja Yoyakim lalu menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akhbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh orang membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke pekuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Akhikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dihukum mati. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, tadi di awal Pak Agus sudah mengatakan ya, tema kita hari ini kebenaran akan terbukti. Dan Pak Agus juga menyebutkan buku Ibu Dorothy Marx, Kebenaran Meninggikan Harkat Bangsa. Memang sesungguhnya sebuah bangsa yang hidup dipimpin kebenaran itu, walaupun mungkin miskin atau tidak sekaya bangsa lain, teknologinya mungkin tidak secanggih bangsa lain, tetapi rasanya pasti akan dihormati. Sebaliknya bangsa sebesar apapun, sekaya apapun, ketika penuh dengan kebohongan akan menjadi tertawaan negara-negara lain. Saat ini kita melihat sebuah negara besar, Amerika Serikat itu ya, negara yang dulu menjadi impian bagi banyak orang untuk standar gitu ya. Kayaknya American Dreams itu yang menjadi sebuah impian dan sebagainya. Tapi sekarang ketika menjadi konyol gitu ya, penuh dengan tipu daya dan pelintiran kebenaran, maka saat ini menjadi olok-olok bagi bangsa lain. Bagaimana dengan bangsa kita? Mungkin bangsa kita belum sebesar itu sehingga belum menjadi olok-olok banget. Tetapi bangsa kita tahu bahwa tidak ramah dengan kebenaran. Orang-orang yang mengkritik saat ini kembali mengalami intimidasi. Orang yang mengkritik disiram air keras. Rumahnya dilempar bom molotov. Di sosial media didoxing, alamatnya disebarkan dan sebagainya. Kebenaran seringkali berusaha dibungkam oleh orang yang berkuasa. Dan mungkin kalau kita nggak bicara politik, mungkin dalam hubungan antar personal kita juga belum tentu kita menghargai orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau ada teman yang menyampaikan masukan kepada kita, dan masukannya itu benar tapi tidak menyenangkan, apakah kita senang? Apakah kita menghargai dia? Atau malah biasanya orang jadi musuhan. Makanya orang seringkali walaupun udah tahu ada temannya salah, nggak berani menegur. Karena nanti jadinya ribut lah, jadinya musuhan. Terus apa biasanya? Suruh pendeta ya biasanya gitu ya. Itu tuh bilangin tuh, masa gitu kelakuannya ya. Pokoknya biar pendeta aja lah yang berurusan dengan kebenaran. Saya sudah menyampaikan tugas, saya sudah menyampaikan kebenaran. Sekarang tanggung jawabnya udah pindah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat apa yang salah dari apa yang seharusnya benar, maka adalah tugas panggilan kita untuk menyampaikan.
menyampaikannya bukan dengan sikap bahwa kita lebih benar, bukan dengan sikap sombong atau merasa sudah paling benar, tentunya bukan begitu. Tapi justru dalam keadaannya itu tadi, tahu bahwa ini bakal jadi mungkin dimusuhin, mungkin disalahpahami, saya nggak ada untungnya dengan menyampaikan ini, malah ada banyak ruginya. Tetapi ketika kebenaran itu harus disampaikan, kita sampaikan, itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Hari ini kita melihat Nabi Uria. Nabi ini tidak terkenal ya dibanding Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya atau Nabi Elia, Nabi Elisa. Ini nabi-nabi Elia, Yeremia, Yesaya, ini nabi-nabi juga yang dimusuhin oleh pemerintah, oleh raja. Karena mereka menyampaikan nubuat bahwa kalau bangsa ini tidak bertobat, maka mereka akan menuju kehancuran dan akan mendapat penghukuman. Mereka nggak disukai. Tetapi setidaknya mereka ini namanya dikenal sampai sekarang ya. Minimal kita tiap tahun pasti kita baca dari kitab Yesaya, dari kitab Yeremia. Ya, anak sekolah minggu diajar tentang Nabi Elia ya di tepi sungai, Nabi Elia mendatangkan hujan dan sebagainya. Tetapi Nabi Uria siapa? Dari sini kita lihat bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran itu bukan hanya orang-orang yang berani dan keren dan kuat. Mungkin kita sekarang mengatakan, wah kalau yang kritik bangsa ini udah banyak lah. Ada Ferry Irwandi, ada orang-orang yang berani. Mereka memang orang yang pinter, orang yang berani. Mereka punya platform, banyak followersnya. Kalau mereka ngomong didengar, saya siapa? Ya. Dan mungkin kita juga mengatakan kalau dia mau berani, backingannya kuat. Tapi kita lihat Uria, bahwa dikatakan apa? Ketika dia menyampaikan kebenaran dan dia dimusuhi oleh raja, maka takutlah dia. Uria adalah manusia biasa yang juga punya rasa takut. Dan mungkin dia juga punya keluarga. Dia juga punya orang-orang yang mengasihi dia yang juga aduh udahlah gak usah banyak ngomong gitu ya. Tetapi ketika Tuhan berbicara melalui dia, maka kebenaran itu disampaikan. Dikatakan dalam ketakutannya dia melarikan diri ke Mesir. Dan kemudian Raja Yoyakim yang tidak suka dengan berita dari nubuat dari Uria ini menyuruh orang untuk mengejar dia, lalu dia ditangkap, dibunuh dan kemudian dikubur di kuburan rakyat biasa. Ya sebetulnya kuburan rakyat biasa mungkin maksudnya ini kuburan orang-orang yang unknown gitu ya. Artinya Uria ini mungkin sebetulnya mestinya punya nama, punya tempat pekuburan yang ya walaupun mati mah mati aja ya, tapi secara sosial mungkin mestinya dia punya kuburan yang lebih kelas sosialnya lebih tinggi, tetapi bahkan dalam matinya pun dia direndahkan. Ya. Dan di sini tentunya kita bayangkan alangkah sedihnya hati orang-orang yang mengenal Uria. Sama seperti sedihnya hati Tuhan Yesus ketika mendengar Yohanes Pembaptis mati dipenggal dan tidak dikuburkan dengan layak. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mati dalam keadaan tidak layak. Bahkan sampai tidak sempat dirempah-rempahi begitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang orang yang menyuarakan apa yang benar, menyuarakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang hidup jauh dari kehendak Tuhan, memang ada resiko, tapi itu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes Pembaptis dan oleh nabi-nabi, termasuk juga Nabi Uria yang tidak terlalu terkenal ini. Sia-siakah? Dan ini yang seringkali kita rasa, mungkin terutama bagi keluarga terdekat, orang-orang yang sangat kehilangan dari Yohanes Pembaptis, dari Uria. Bukankah ini sia-sia? Lihat tuh, penjahat-penjahat itu ya tetap berkuasa. Bukankah Herodes yang memenggal Yohanes tidak kemudian jadi turun tahta? Yoyakim juga masih berkuasa beberapa tahun lagi. Uria tidak melihat nubuat itu digenapi. Dan ini yang juga mungkin membuat kita seringkali tidak mau pusinglah urusan kebenaran, karena kita pikir belum tentu benar juga. Ya nanti kalau saya ngomong ternyata tidak benar kan konyol. Tapi kita lihat bahwa Tuhan memelihara kebenarannya. Tuhan memelihara umatnya, tapi Tuhan lebih lagi memelihara kebenarannya. Bukan berarti Tuhan mengorbankan kita ya. Yang penting kebenaran terwujud. Tapi di sini kita lihat memang Tuhan tidak selalu mencegah penderitaan. Tapi Tuhan bukan cuma Tuhan yang ngomong aja, Tuhan yang turut menderita. Tadi saya katakan Tuhan Yesus sendiri
mati karena dia menyampaikan kebenaran dan tidak disukai oleh para penguasa, para pemuka agama. Tetapi kebenaran itu tidak bisa dibungkam, ya. Kebenaran itu seperti kata Pak Agus tadi akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun Uria dibungkam, masih ada Yeremia. Yeremia ini sama juga, dia juga melarikan diri, tetapi ada yang melindungi dia. Kadang-kadang mungkin kalau kita berada di posisi orang yang berbuat salah, ya, lalu kita tahu nih, dia tahu nih kesalahan saya, lalu kita berusaha entah menyingkirkan dia, menyuap, menutup mulutnya dan sebagainya. Kita berpikir sudah aman, tetapi mungkin ada yang lain yang melihat. Ya, itu kemarin ada penjahat masuk ke rumah orang lalu membunuh orangnya itu, ibu-ibu lansia dipukul, lalu dia merampok gitu ya. Lalu dia menghancurkan CCTV-nya. Tapi ketika dia keluar di garasi ada CCTV lagi gitu ya. Ya, dan lagi pula CCTV itu boleh dihancurkan, tapi kan sekarang semua udah digital ya. Jadi memang dihancurkan sehingga di menit sesudah dia menghancurkan nggak lagi terekam. Tapi yang sebelumnya itu sudah terekam. Jadi ya dia pikir sudah aman nih dengan dia menghancurkan CCTV, nggak kelihatan. Tapi pun itu hancur, ternyata di garasi itu masih ada CCTV lagi yang dia nggak tahu. Artinya kadang-kadang kita berpikir ya, kalau kita berada di posisi yang tidak benar, kita berpikir bahwa kita bisa, ini yang ini nggak ketahuan lah, udah aman. Tapi kebenaran itu bisa dari sudut pandang yang lain. Yoyakim berpikir dengan membunuh Uria ini akan membungkam kebenaran, memberi pelajaran kepada orang yang berani-beraninya mengkritik, mengingatkan, tetapi masih ada Yeremia. Dan memang toh pada akhirnya terbukti bahwa pada masa Yoyakim, kerajaan Israel Selatan, Yehuda ini hancur. Dan pada akhirnya mereka diangkut ke pembuangan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka pesan untuk kita adalah, pertanyaannya ketika kita diperhadapkan antara kebenaran dengan apa yang populer, apa yang umum, apa yang lazim dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, termasuk juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menjadi orang yang berdiam diri, ya udahlah biarin. Nanti juga ada Uria atau Yeremia yang lain. Maka artinya kita menjadi bagian dari orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Ya, ada istilah namanya bystander. Jadi kalau ngelihat ada orang lagi dipukulin, lalu kita ngelihat dan diam aja, kita disebutnya bystander. Dan bystander itu sama-sama salahnya, karena kita tidak melakukan apapun. Nah maka posisi kita di mana? Apakah kita sebagai pelaku kelaliman, orang yang menyuarakan kebenaran, atau orang yang pura-pura tidak tahu, tidak lihat, dan cari aman sendiri? Dan ini juga bukan posisi yang netral, bukan juga posisi yang abu-abu, ini juga sama, bukan posisi yang baik di hadapan Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang mengalami yang namanya ditolak, disalahpahami karena kita menyampaikan kebenaran. Tapi percayakah kita bahwa Tuhan akan membela kebenarannya? Kalau kebenaran yang kita suarakan adalah kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menyatakan. Kebenaran memang kadang-kadang harus melewati penolakan sebelum dinyatakan. Tetapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun hari ini kita melihat Uria menjadi orang yang menjadi korban dari kelaliman, tapi kita melihat juga bahwa Tuhan masih terus bekerja. Kadang-kadang dalam idealisme kita, kesetiaan kita mengikut firman Tuhan, kita merasa sendirian. Akibatnya kita juga merasa percuma. Lah cuma saya sendiri kok yang melihat itu, yang lain mah enggak. Tapi percayalah, kita enggak sendirian. Elia juga merasa sendiri ya ketika Isabel membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang yang mengikut Elia kan. Elia merasa dia sendirian, tapi Tuhan katakan akan aku tunjukkan masih ada sekian banyak orang yang setia kepada Tuhan. Kita nggak sendirian. Jangan karena kita merasa sendirian akhirnya kita menyerah dan mengkompromikan kebenaran. Percayalah bahwa kebenaran Tuhan akan nyata pada waktunya, dan semoga pada saat itu kita berada pada pihak yang benar. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau terus menyatakan kebenaran-Mu.
melalui orang-orang yang kritis, melalui orang-orang yang berani, orang-orang yang jujur dan bersih, sehingga mereka tidak takut untuk menyampaikan kebenarannya. Tolong kami ya Tuhan, agar juga hidup kami bersih dan jujur di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak takut untuk menyampaikan kebenaran karena kami sendiri penuh dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup tulus di hadapan Tuhan, sehingga kalau Tuhan memakai kami untuk menyampaikan kebenaran, maka kehidupan kami tidak menghalangi pesan itu. Berikanlah kami juga Tuhan keberanian, kesetiaan untuk mengikut Tuhan, sehingga kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi sia-sia karena kami larut dan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi sebaliknya kami menjadi kontras, menjadi terang, menjadi contoh bagaimana seharusnya orang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berikan juga kami hati yang lemah lembut, penuh kasih, sehingga dalam menyuarakan kebenaran kami tidak mengecam, memusuhi, membenci orang yang berbuat salah. Tetapi dengan penuh kasih kami juga menawarkan kesempatan, rangkulan, sehingga mereka juga boleh mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada saat ini orang-orang yang hidup dalam kelaliman, orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan juga untuk memeras rakyat, baik di negara kami maupun dimanapun. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang turun tangan menyadarkan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, umat manusia boleh mengalami hidup dalam damai, dalam sejahtera, dalam persaudaraan yang utuh satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan